Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mojibatur Rahman dari kelas TM 21B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran eksternal dan beberapa contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari dan yang digunakan pada sistem-sistem teknik mesin. Dan lalu kita pahami dulu apa itu aliran eksternal. Aliran eksternal merupakan aliran fluida yang berada di luar dari permukaan benda. Lalu proses konversi paksa terjadi pada suatu proses di saat fluida digerakkan searah paksa dengan menggunakan energi dari luar. Lalu bidang datar arus paralel. Bidang datar arus paralel ini merupakan arus yang sejajar dengan permukaan benda tersebut. Pada bidang datar, proses yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi antara lapisan laminar atau turbulen atau campuran. Lalu kemudian silinder atau bola dalam arus perpotongan. Pada bola ada 3 posisi, yaitu Signatation position, Bunsari layer, dan separation point. Kemudian prosesnya gradiennya pertama itu kecil dan makin ke kanan semakin besar. Lalu di daerah dengan permukaan pada contoh-contoh kehidupan sehari-hari ada beberapa yang sering kita gunakan, yaitu pada kendaraan mobil atau motor yang menggunakan pendingin radiator. Namun karena ini posisinya di kamar, sulit untuk membawa radiator tersebut. Kita jelaskan saja fungsi dari radiator. Pada proses konveksi paksa, perpindahan panas mengacu, lalu sebuah proses di mana aliran fluida dihasilkan oleh media eksternal seperti kipas atau gradien tekanan yang dipaksa secara eksternal, mengambil atau memberikan panas dari objek pada temperatur yang berbeda dari komponen elektronik dengan kipas. Pemanasan rumah menggunakan pintu udara, pendingin minyak, dan pendingin pada kendaraan menggunakan udara paksa secara eksternal. Kita jelaskan dulu yang dari radiator ya, yang dari kendaraan mobil. Nanti kita jelaskan dari kipas yang ada di rumah kita. Saat pada sistem radiator kerja air itu, saat bekerja, air radiator akan mengalir melewati selang radiator pada mesin kendaraan dan menyerap panas yang berlebih kemudian kembali ke radiator. Jadi air dari mesin yang panas itu, dari mesin air panas mengalir menuju radiator. Kemudian ada sirip-sirip radiator, ini kipas yang berputar menembakkan angin ke radiator tersebut. Kemudian panas yang dari radiator itu diserap atau ditarik oleh kipas, sehingga panas yang tadinya ada di kipas, yang di radiator itu, panas air yang di radiator itu terbuang atau terbawa ke udara bebas yang ada di luar, sehingga air yang ada di dalam radiator menjadi dingin atau suhu ideal dan kemudian masuk lagi ke mesin mobil dengan kondisi suhu yang ideal. Terus berputar, air yang panas berputar lagi menuju radiator, didinginkan oleh kipas di radiator, masuk lagi ke dalam mesin. Begitu yang terjadi pada sistem radiator kendaraan. Kemudian sekarang yang ada contohnya yang sering kita gunakan di dalam rumah, yaitu kipas angin.
Baik ya, di sini kita akan ada salah satu contoh aliran eksternal yang ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu berupa kipas angin. Kenapa sih aliran sistem kerja dari kipas angin ini merupakan salah satu kinerja dari aliran eksternal? Ya, kita coba hidupkan ya. Bentar. Saat kipas angin dihidupkan, ada udara di sini ya. Di sini udara di ruangan kita adalah udara suhu normal, dan udara di sini di ada angin ini udaranya lebih dingin ya. Ketika tubuh kita memiliki udara gerah atau udara panas, dan kita dinginkan dengan kipas angin ini, maka udara dari tubuh kita akan menyebar ke ruangan ini. Atau contoh lainnya, ketika kita punya makanan panas, kita ingin dinginkan dengan cepat, kita masukkan ke kipas angin ini, kita dinginkan oleh angin kipas angin ini, maka panas dari makanan tersebut akan terdorong oleh angin dari kipas angin ini dan menyebar ke udara di lingkungannya, ke udara bebas, sehingga dingin dari makanan tersebut menjadi normal, tidak terlalu panas lagi. Begitu kurang lebihnya penjelasan dari saya mengenai aliran eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.